Tasaboy namonyo batampe di mabarado Ramin ang tasaboy namonyo batampe di mabarado Nang elo budi bahaso Nang kuway raso pareso Nang elo budi bahaso Nang kuway raso pareso. I am Sofwan Karim. Now I'm 71 years old. Program I participated in United States we call International Physical Leadership Program. In year 2005, we came down to 5 states in United States and 1 DC district, Washington DC, and to Maine, north of DC, then to Alabama, to Birmingham, and other cities, then to New Mexico, and after that we flew to Washington DC. The length of the program was 25 days, but I extend my stay in United States for. My impression after the program related to our theme or topic of the program we call International Physical Leadership Program, the grassroots democracy. It was the program of the government, formally from the General Bureau of the state at the time. The foreign minister was Hillary Clinton. First, the impression is about democracy. In America, you know, the big party, two parties, Republican and Democrat. So the participation of the public to politics, especially for the grassroots democracy akar rumput. We came over to desa-desa, to the counties, the village outside of city. Kita pergi ke berbagai tempat sumber-sumber yang bisa kita ketahui tentang bagaimana demokrasi perdana Amerika. Yang paling berkesan itu demokrasi mereka memang sangat matang dalam pengertian pemahaman publik. Kalau mereka akan memilih calon untuk lokal DPR misalnya, apalagi untuk DPR di federal, mereka itu mempunyai link yang langsung kepala per kepala. Artinya mereka bekerja dari bawah dan punya relawan-relawan politik yang sangat canggih, dan mereka itu betul-betul relawan, tapi relawan mereka tidak seperti relawan kita, tetap saja kos politiknya ada. Artinya ongkos jalan, makan, dan penginapan itu ada, tapi tidak ada honor. Itu pengertian relawan politik bagi mereka. Ini sangat kesan di kita. Dan mungkin di Indonesia sekarang juga sudah seperti itu sebagian. Tapi saya dengar kos politik Indonesia sangat tinggi. Amerika tinggi juga kos politiknya, tapi tidak merusak bagaimana pikiran dan cara kejiwaan atau aktivitas politik masyarakat di bawah. Jadi artinya mereka hanya dikasih uang sekian, pilih dia, nggak bisa seperti itu. Nggak betul-betul memahami apa program dan ideologi daripada Partai Republik. Dan lalu bagaimana kita mengikuti program-program seperti yang saya alami. Saya ke Amerika itu sudah 8 kali. Yang ke-8 resmi atas undangan pemerintah Amerika, yang 7 lagi atas sponsor yang lain. Pertama, ya memang bahasa Inggris harus matang. Tapi itu bukan satu-satunya. Yang kedua, pengetahuan umum kita juga tidak satu-satunya. Yang ketiga, kesiapan mental kita harus persiapkan. Jangan kita merasa ada hal-hal yang disebut dengan cultural shock atau culture shock. Nah itu harus dipersiapkan. Artinya jangan sampai kita ke Amerika sampai di situ, wah, pulang di sana membawa lagi apa yang kita rasakan sana di Indonesia tidak cocok semua. Nah itu kadang-kadang menimbulkan personal split atau personality konflik dalam diri. Dan tentu persiapan ini harus dari awal-awal berbahasa Inggris, kemudian ada network, lalu pemahaman tentang Indonesia, kebudayaan Indonesia. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang Indonesia yang beragama, kita harus pelihara dengan ketat ibadah kita. Walaupun kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai agama kita, tapi biasa saja. Dan saya setiap kota pasti mencari masjid. Di Amerika itu tahun 2005 itu ada 1.321 masjid di berbagai kota di Amerika. Dan setiap kota di satu dunia saya datang ke masjid. Yang paling sederhana itu saya sholat di musola di Santa Fe di New Mexico. Tapi yang lain masjidnya, wah, apalagi di Washington DC masjidnya luar biasa, dan di kota-kota lain. Dan apa kontribusi saya sesudah kembali dari
IVLP atau International Histories Program. Saya pertama punya energi yang lebih tinggi lagi dalam mencintai agama dan negara saya. Dan saya menjadi volunteer sosial dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang menurut saya sangat berkesan berdasarkan motivasi yang saya peroleh dalam program di Amerika. Oleh karena itu, sekarang usia saya memang sudah kepala 7, tapi dalam kegiatan-kegiatan sosial, kepemudaan, kemasyarakatan